من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat dari agama-agama yang ada di dunia pasti punya yang namanya kitab suci atau kitab yang dianggapnya suci. Orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Orang Buddha punya kitab namanya Tripitaka. Orang Hindu punya kitab namanya Weda. Orang Konghucu punya kitab namanya Shishubushi. Dan kita sebagai umat dari baginda Nabi, umat muslim, punya kitab namanya Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang juga malaikat yang paling mulia. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah sebagai way of life. Al-Quran adalah petunjuk jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun yang memegang teguh Al-Quran, siapapun yang berpegangan terhadap Al-Quran, maka dia hidupnya akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadikan kehidupan mulia. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat kota Mekah Al-Mukarramah, kota Madinah Al-Munawwarah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjadi tempat diturunkannya Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril yang diberi gelar Ruhul Amin adalah malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena malaikat Jibril adalah yang membawa Al-Quranul Karim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia dan diberi wahyu, diberi mukjizat yang mulia juga, yaitu Al-Quranul Karim. Dan pada saat ini kita berada pada bulan suci Ramadan, adalah bulan yang mulia karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Lalu keistimewaan yang kedua dari kita membaca Al-Quran adalah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah
falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat-ayat Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, wahai saudaraku sekalian. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut nanti Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, menjadi 10 rahmat, menjadi 10 keberkahan yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang hobi, yang gemar, yang cinta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu yang ketiga dari keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Buka dan baca olehmu Al-Quran, karena kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepadamu. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senang, yang cinta, yang suka membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mendawamkan, membiasakan, mengistiqomahkan diri untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupannya. Karena baginya pahala yang sangat besar yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Al-Quran akan menjadi penolongnya, akan menjadikan syafaat baginya. Dan begitu juga merugilah orang-orang yang senantiasa mengabaikan Al-Quran, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan lemari rumah-rumah mereka, sampai berdebu tidak dibaca. Inilah orang-orang yang bisa jadi akan semakin jauh dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka baginya akan menjadi kesulitan kehidupan di dunia. Allah akan menyulitkan hidupnya di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan pada hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan dia dari alam kuburnya a'ma, dalam kondisi buta. Buta mata hatinya, buta mata batinnya, dan buta mata indranya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran, mari kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, agar kita kelak mendapatkan syafa'atul uzma dari kita membaca Al-Quran. Kalau modal kita kelak akan mendapatkan pertolongan dari kita membaca Al-Quran. Apalagi saat ini kita sedang berada pada bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau membaca satu huruf, mau membaca beberapa ayat, mau membaca beberapa surat dari Al-Quran, atau bahkan kita menghatamkan Al-Quran, maka sungguh pahalanya luar biasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Demikianlah sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dari kita membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.